Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Mayoritas kaum muslimin mengikuti pola bermazhab dalam menjalankan kehidupan beragama sehari-hari. Di negeri kita tercinta, Indonesia, kaum muslimin itu mengikuti mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dalam bidang fikih. Mazhab Abul Hasan Asy'ari dalam bidang akidah, dan mazhab Hujjatul Islam Al-Ghazali dan Abul Hasan Asy-Syadzili dalam bidang tasawuf. Demikian seperti yang dijelaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, namun demikian, pola bermazhab ini tidak jarang disalahpahami oleh mereka yang anti mazhab. Menurut mereka, ketika seseorang itu mengikuti mazhab suatu imam, maka ia harus mengikutinya 100% dari A sampai Z. Tentu saja langkah seperti ini tidak tepat dan tidak ada dalam logika beragama. Dalam sebuah dialog terbuka di Masjid Al-Mujahidin Denpasar, seorang Wahabi mengatakan kepada seorang ulama Aswaja, kalau Anda memang mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i, seharusnya Anda tidak usah tahlilan dan selamatan selama 7 hari kematian. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayit. Demikian gugatan orang Wahabi tadi terhadap ulama Aswaja tersebut. Azabiku semua dimuliakan Allah, dalam mengikuti pola bermazhab dengan mengikuti mazhab salah satu imam mujtahid. Misalnya, mayoritas umat Islam Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Tidak berarti kita menyembah Al-Imam Asy-Syafi'i dengan artian mengikuti seluruh pendapat beliau 100%, mulai dari A sampai Z. Para ulama kita yang menuntun kita mengikuti mazhab al-Imam Asy-Syafi'i mengajarkan agar kita bermazhab secara selektif dan korektif. Hal ini yang kita istilahkan dengan mazhab secara manhaji atau bermazhab dengan cerdas. Al-Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, murid terbaik dan penyebar mazhab Al-Imam Abu Hanifah, menyelisihi gurunya Abu Hanifah dalam 2/3 mazhab. Akan tetapi, keduanya tetap dianggap sebagai pengikut dan penyebar mazhab Hanafi. Para ulama pengikut mazhab Maliki dalam banyak masalah itu menyelisih pendapat Imam Malik bin Anas, sang pendiri mazhab sendiri. Namun mereka tetap dianggap sebagai pengikut mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, para ulama sepakat bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat antara qaul qadim, yaitu pendapat lama, yaitu hasil ijtihad beliau ketika masih tinggal di Irak, dengan qaul jadid, pendapat baru, yaitu hasil ijtihad beliau setelah tinggal di Mesir di akhir hayatnya. Harus mengikuti qaul jadid sesuai dengan pesan Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri. Akan tetapi sekitar dalam 12 masalah, para ulama kita mengharuskan mengikuti qaul qadim. Karena setelah dikaji dan diteliti, qaul qadim itu lebih kuat dalilnya dalam 12 masalah tersebut. Hal ini bukan berarti kita keluar dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, tetapi mengikuti mazhab beliau dalam ijtihad yang kita pandang benar dan kuat dalil-dalilnya. Kaitannya dengan pengiriman hadiah pahala tahlilan kepada mayit. Memang ada riwayat yang sangat populer dari Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berpendapat hadiah pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Namun sebagian besar pengikut mazhabnya berpendapat bahwa hadiah pahala bacaan Al-Quran sampai kepada mayit. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Al-Imam Ahmad bin Hambal dan lain-lain.
Oleh karena itu, siapapun tidak bisa menggugat pengikut mazhab Syafi'i yang melakukan tradisi pengiriman hadiah pahala bacaan Al-Quran dan lain-lain kepada mayit, selama mereka mengikuti pendapat lain yang dipandang lebih kuat dalilnya. Ya. Dan sahabat semua dimuliakan Allah, perlu diketahui bahwa Imam Asy-Syafi'i hanya berpendapat bahwa hadiah pahala bacaan Al-Quran saja yang tidak sampai kepada mayit. Sedangkan hadiah pahala selainnya seperti selamatan atau sedekah, solawat, tahlil, tasbih, tahmid, salat, haji, dan lainnya, Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat sampai. Oleh karena itu, hadiah pahala selamatan selama 7 hari, menurut Imam Syafi'i, pahalanya bisa sampai kepada mayit. Ya. Nah, azabiku semua, gugatan serupa juga itu diterima oleh ulama Aswaja dalam sebuah diskusi di Surabaya. Seorang tokoh salafi dari Malang itu berkata, Anda mengikuti mazhab Asy'ari, tetapi mengapa Anda tidak mengikuti pendapat Asy'ari yang terdapat dalam kitab Al-Ibanah an Usul Al-Diyanah? Pada waktu itu, ulama Aswaja ini menjawab bahwa kitab Al-Ibanah yang ada sekarang tidak memiliki sanad yang sahih kepada Al-Imam Asy'ari. Bahkan dari beberapa edisi kitab Al-Ibanah yang ada, misalnya Al-Ibanah yang diterbitkan oleh kaum Wahabi di Saudi Arabia, edisi yang diterbitkan Dr. Fauqiyah Hussein, dan edisi Al-Ibanah yang dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Asyakir Ad-Dimashqi dalam kitab Tabyin, Kizbul Muftari, terjadi perbedaannya cukup serius. Ya, sementara kitab Al-Ibanah yang kalian jadikan dasar gugatan kepada kami para pengikut mazhabnya, ya, adalah kitab Al-Ibanah edisi terbitan kaum Wahabi di Saudi Arabia. Jadi kitab Al-Ibanah itu hampir mirip Bible. Semua edisi yang beredar tidak ada yang sama. Pasti terjadi perbedaan. Dan seandainya kitab Al-Ibanah yang ada tersebut memang sahih sanadnya kepada Al-Imam Asy'ari, kami para pengikut mazhabnya tidak berkewajiban mengikutinya. Bukankah para ulama Asy'ariyah telah memilih pendapat lain yang berbeda dengan Al-Ibanah tersebut? Ya, kalau seandainya memang sahih. Hal ini sesuai dengan logika yang berlaku dalam ilmu hadis. Ya, menurut Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala juz 16 halaman 405, jika terdapat suatu hadis sanadnya sahih akan tetapi para ulama mujtahid tidak ada yang mengamalkannya, maka kita tidak boleh mengamalkan hadis tersebut. Jadi hadis sahih saja, ya, posisinya harus tidak diamalkan. Ketika tidak seorang pun dari kalangan ulama mujtahid tidak mengamalkannya dalam ijtihad mereka. Apalagi hasil ijtihad seorang ulama seperti Al-Imam Asy'ari. Ketika semua ulama pengikutnya tidak memakai, kita juga tidak memakai. Ya. Nah, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali itu berkata dalam kitabnya Bayan Fadl Ilm Salaf ala Ilm Khalaf halaman 57. Adapun para imam dan fuqaha ahli hadis, mereka mengikuti hadis sahih dimanapun berada. Apabila hadis tersebut diamalkan oleh para sahabat dan generasi sesudahnya, atau diamalkan oleh sekelompok mereka, adapun hadis sahih yang disepakati ditinggalkan oleh kaum salaf, maka tidak boleh diamalkan. Ya. Karena mereka tidak meninggalkan hadis tersebut, melainkan setelah mengetahui bahwa hadis tersebut memang tidak diamalkan. Itu Umar bin Abdul Aziz berkata, ikutilah pendapat yang sesuai dengan pendapat orang-orang sebelum kalian, karena mereka lebih tahu daripada kalian. Ya. Nah, azabiku semua, setelah disampaikan oleh ulama Aswaja tadi, ya, menyampaikan pernyataan tadi, bahwa hadis yang sahih sekalipun, ya, ketika tidak seorang pun dari kalangan ulama mujtahid mengamalkannya, maka kita tidak boleh mengamalkan. Ya. Ada salah seorang salafi
bertanya, ya, seorang Wahabi bertanya, mengapa kita harus memilih pendapat seluruh ulama yang tidak mengamalkan hadis tersebut, padahal hadis tersebut sahih? Syekh Ibnu Taimiyah itu menulis sebuah kitab berjudul Raf'u al-Malam an al-A'immah al-Alam. Ya, dalam kitab tersebut, Ibnu Taimiyah mengemukakan 10 alasan. Mengapa seorang mujtahid terkadang menolak mengamalkan suatu hadis dan memilih berijtihad sendiri. Menarik untuk dikemukakan di sini. Ya. Setelah memaparkan 10 alasan tersebut, Al-Imam Syekh Ibnu Taimiyah berkata begini. Dalam sekian banyak hadis yang ditinggalkan, boleh jadi seorang ulama meninggalkan suatu hadis karena ia memiliki hujah atau alasan yang kita tidak mengetahui hujah itu. Ya, karena wawasan keilmuan agama itu luas sekali. Dan kita tidak mengetahui semua ilmu yang ada dalam hati para ulama. Ya. Seorang ulama terkadang menyampaikan alasannya dan terkadang pula tidak menyampaikannya. Ya, ketika mereka menyampaikan alasannya, terkadang sampai kepada kita dan terkadang tidak sampai. Dan ketika alasan itu sampai kepada kita, terkadang kita tidak dapat menangkap alasan yang sesungguhnya. Ya, maudhi' ya, ihtijajihi. Dan terkadang dapat menangkapnya. Al-Imam Syekh Ibnu Taimiyah dalam Raf'u al-Malam an al-A'immah al-Alam. Itu halaman 35. Nah, sahabat semua, dalam sebuah diskusi di Denpasar, ketika membicarakan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i tentang bid'ah, di mana beliau membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah syayi'ah. Ya, ada seorang ustaz Wahabi, itu mengugat ulama aswaja. Kita harus mengikuti hadis sahih, bukan mengikuti ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri berkata, idza shahha al-hadis fa huwa mazhabi. Ya kan? Apabila suatu hadis itu sahih, maka hadis itulah mazhabku. Maksud pernyataan Ustaz Wahabi tersebut, ya, hadis sahih menyatakan bahwa bid'ah itu tidak terbagi menjadi dua. Ya. Sementara pendapat Imam Asy-Syafi'i yang membagi bid'ah menjadi dua bertentangan dengan hadis sahih tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan pesan Imam Asy-Syafi'i sendiri yang mengatakan, apabila suatu hadis itu sahih, maka hadis itulah mazhabku. Nah, ulama Wahabi ini mengajak ulama aswaja ini meninggalkan pembagian bid'ah menjadi dua dan mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa bid'ah itu tidak terbagi-bagi. Nah, sesuai tentu saja asumsi ulama Ustadz Wahabi tersebut tidak dapat dibenarkan. Ya, tidak ada korelasi antara pernyataan Imam Asy-Syafi'i itu ya dengan pendapat beliau yang membagi bid'ah menjadi dua. Ya. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan bahwa maksud perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, idza shahah al-hadis fa huwa mazhabi, ya, apabila suatu hadis itu sahih, maka hadis itulah mazhabku, adalah bahwa apabila ada suatu hadis ya bertentangan dengan hasil ijtihad Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, sedangkan Imam Asy-Syafi'i tidak tahu terhadap hadis tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa kita harus mengikuti hadis tersebut dan meninggalkan hasil ijtihad Al-Imam Asy-Syafi'i. Akan tetapi, apabila hadis tersebut telah diketahui oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, sementara hasil ijtihad beliau berbeda dengan hadis tersebut, maka sudah barang tentu ya hadis tersebut memang bukan mazhab beliau. Ya. Hal ini seperti ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Ya. Ashabiku semua dimuliakan Allah. Oleh karena demikian, para ulama menyalahkan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Al-Jarud, seorang ulama ahli hadis bermazhab Syafi'i, di mana setiap beliau menemukan hadis sahih bertentangan dengan hasil ijtihad Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Jarud langsung mengklaim bahwa
hadis tersebut sebenarnya mazhab Syafi'i. Ya. Berdasarkan pesan Al-Imam Asy-Syafi'i tadi, tanpa meneliti bahwa hadis tersebut telah diketahui atau belum oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Huzaimah An-Naisaburi, seorang ulama salaf yang menyandang gelar Imam Al-A'immah, penghulu para imam, dan penyusun kitab Sahih Ibnu Huzaimah, ketika ditanya apakah ada hadis yang belum diketahui oleh Imam Asy-Syafi'i dalam ijtihad beliau, Imam Ibnu Huzaimah itu menjawab, tidak ada. Ya. Hal tersebut seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya yang sangat populer, Al-Bidayah wa Al-Nihayah, juz 10 halaman 253. Nah, zabiku semua yang dirahmati Allah, terkadang kelompok yang anti mazhab menggugat kita dengan pendapat sang pendiri mazhab, ya, atau para ulama dalam mazhab yang kita ikuti. Seakan-akan mereka lebih konsisten dari kita dalam bermazhab. Ya. Kaum Wahabi ketika menggugat kita agar meninggalkan tahlilan dan selamatan 7 hari, selalu beralasan dengan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa hadiah pahala bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayit. Atau pendapat kitab I'anah At-Talibin, I'anat Talibin yang melarang acara selamatan tahlilan selama 7 hari. Padahal selain Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan sampai. Ya. Safi semua dimuliakan Allah. Kita kadang menjadi bingung menyikapi mereka. Ya. Terkadang mereka menggugat kita karena bermazhab. Ya. Yang mereka anggap telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan terkadang mereka menggugat kita dengan pendapat imam mazhab dan para ulama mazhab. Ya. Padahal mereka sering menyuarakan anti mazhab. Ya. Ya, zabiku semua dimuliakan Allah. Pada dasarnya kelompok anti mazhab itu bermazhab. Ya. Hanya saja mazhab mereka berbeda dengan mazhab mayoritas kaum muslimin. Ketika mereka menyuarakan anti tawassul, maka sebenarnya mereka mengikuti pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi. Ya. Sedangkan kaum muslimin yang bertawassul mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, seluruh ulama salaf dan ahli hadis. Ya. Ketika mereka menyuarakan sholat tarawih 11 rakaat, maka sebenarnya mereka mengikuti pendapat Nasiruddin Al-Albani, seorang tukang jam yang beralih profesi menjadi muhaddits tanpa bimbingan seorang guru. Ya, dengan belajar secara otodidak di perpustakaan. Sedangkan kaum muslimin yang tarawih 23 rakaat, 23 rakaat mengikuti Sayyidina Umar, para sahabat dan seluruh ulama salaf yang soleh yang tidak diragukan keilmuannya. Ya. Ketika mereka menyuarakan anti mazhab, maka sebenarnya mereka mengikuti Rasyid Ridho, ya, Muhammad Abduh dan Ibnu Abdul Wahhab. Sedangkan kaum muslimin yang bermazhab mengikuti ulama salaf dan seluruh ahli hadis. Ya. Demikian pula ketika mereka menyuarakan anti bid'ah hasanah, maka sebenarnya mereka mengikuti mazhab Rasyid Ridho dan Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi. Sedangkan kaum muslimin yang berpendapat adanya bid'ah hasanah, ya, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Khulafaur Rasyidin, para sahabat, ulama salaf dan ahli hadis. Ya. Nah, sahabat semua dimuliakan Allah, Syekh Muhammad Rasyid Ridho itu termasuk orang pertama yang sangat kencang menyuarakan anti mazhab. Itu dengan menulis karyanya Al-Wahdat Al-Islamiyah fi Mazahib Al-Fiqhiyah. Akan tetapi, secara terus terang, itu beliau mengikuti pemikiran Syekh Muhammad Abduh Al-Gharabili. Nah, kedua nama ini, Syekh Rasyid Ridho dan Syekh Muhammad Abduh, ya, serta Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, pendiri aliran Wahabi, ya, sebenarnya yang menjadi imam mazhab beberapa aliran dan kelompok keagamaan yang anti mazhab
di Indonesia. Ya. Nah, tapi semua dimuliakan Allah. Ada dialog menarik ya, untuk dikutip di sini berkaitan dengan bermazhab, yaitu dialog antara Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani Asy-Syafi'i. Dia adalah seorang ulama besar yang sangat populer ya, dengan Syekh Muhammad Rashid Ridho, ya, seorang ulama yang menyuarakan anti mazhab. Nah, ashabiku semua dimuliakan Allah. Dalam muqaddimah kitab Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah fi Al-Mada'i An-Nabawiyah, itu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani berkata, ketika saya berkumpul dengan Syekh Rashid Ridho, saya berdialog dengannya tentang pribadi Syekh Muhammad Abduh, gurunya. Saya berkata, kalian menjadikan Syekh Muhammad Abduh sebagai panutan dalam agama kalian. Dan kalian mengajak manusia untuk mengikuti kalian. Ini jelas tidak benar. Syekh Muhammad Abduh itu bukan orang yang konsisten memelihara kewajiban agama. Ia tidak sah menjadi panutan dalam agama, sebagaimana dimaklumi dan diakui oleh semua orang. Abduh seringkali meninggalkan sholat fardu tanpa ada uzur. Saya sendiri pernah menemaninya dari pagi hari sampai menjelang maghrib di rumah seorang laki-laki yang mengundang kami di Jabal Lebanon. Abduh tidak sholat zuhur dan asar tanpa ada uzur. Bahkan ia sehat sekali. Dan ia melihat saya sholat zuhur dan asar, tetapi ia tidak melakukannya. Azhabiku semua dimuliakan Allah. Mendengar pernyataan saya, itu Syekh Rashid Ridho mengakui bahwa Abduh memang sering meninggalkan sholat fardu tanpa ada uzur. Akan tetapi Rashid Ridho masih membelanya dengan memberikan jawaban. Barangkali mazhab beliau membolehkan jamaah sholat di rumah. Ya. Fi al-hadar. Saya merasa heran dengan jawaban Rashid ini. Karena jamaah sholat itu hanya dibolehkan dalam bepergian. Ketika turun hujan dan sedang sakit, ya, menurut sebagian imam mujtahid. Antara zuhur dan asar, serta antara maghrib dan isya. Ya, sebagaimana hadis sahih dari Nabi SAW. Dan tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat bahwa zuhur dan asar boleh dijamak dengan maghrib dan isya. Oleh karena itu kami sulit menerima jawaban Rashid Ridho. Saya berkata kepada Syekh Rashid Ridho, lagi pula Syekh Muhammad Abduh tidak pernah menunaikan ibadah haji ke Baitullah di Tanah Suci. Padahal ia mampu melakukannya dengan kemampuan yang ia miliki, berupa kekuatan fisik dan finansial. Ya, ia seringkali pergi ke Paris, London, dan negara-negara Eropa lainnya. Ya, tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk menunaikan ibadah haji. Padahal negaranya dekat dengan Mekah. Jadi tidak diragukan lagi bahwa ia telah memikul dosa yang sangat besar dan meninggalkan salah satu rukun Islam. Lalu saya berkata kepada Syekh Rashid Ridho, semua orang sepakat bahwa Syekh Muhammad Abduh dan gurunya Syekh Jamaluddin Al-Afghani masuk dalam organisasi Masoni. Organisasi ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama Islam. Bahkan organisasi ini menolak semua agama, anti semua pemerintahan, baik keagamaan maupun yang bukan. Bagaimana mungkin Syekh Muhammad Abduh menjadi panutan dalam agama Islam? Padahal ia seorang Masoni. Demikian pula gurunya. Ashabiku semua dimuliakan Allah. Mendengar pernyataan atau pertanyaan tersebut, Syekh Rashid Ridho menjawab, saya kan tidak ikut organisasi Masoni. Saya berkata, seandainya kalian berkata bahwa Syekh Muhammad Abduh itu seorang filosof Islam, seperti halnya Ibnu Sina dan Al-Farabi, tentu kami dapat menerima. Ya, meskipun kenyataannya tidak demikian. Karena hal itu tidak berdampak negatif pada kami dan agama kami. Adapun ketika ia termasuk orang yang paling fasik sebab meninggalkan rukun-rukun Islam, lalu kalian berpendapat bahwa ia seorang imam atau panutan dalam agama Islam. Tentu hal ini merupakan kemungkaran yang tidak akan
diterima oleh orang yang berakal. Sahabat semua dimuliakan Allah, mendengar pernyataan tersebut, Syarah Syirido berkata, kami tidak menganggap Syekh Muhammad Abduh seperti Ibnu Sina, akan tetapi kami menganggapnya seperti Al-Imam Al-Ghazali. Sahabat semua yang dirahmati Allah, Syarah Syirido ini memang luar biasa. Ia mengakui kalau Syekh Muhammad Abduh itu meninggalkan sholat dan haji, serta menjadi anggota Masoni. Tapi beliau dalam riwayat tersebut, dalam kisah tersebut, masih menyamakannya dengan Imam Al-Ghazali. Ya, sebenarnya setiap orang dari kelompok Wahabi atau anti mazhab ini, ia meyakini bahwa dirinya lebih hebat daripada Imam Al-Ghazali. Karena kelompok mereka, baik yang besar sekalipun maupun yang kecil, semuanya mengklaim sebagai mujtahid mutlak. Sedangkan Imam Al-Ghazali sendiri tidak mengklaim sebagai mujtahid mutlak. Ya, mana pernah Imam Al-Ghazali mengklaim dirinya. Ya, sebagaimana beliau jelaskan dalam Ihya Ulumuddin. Ya, tapi semua orang-orang Wahabi atau anti mazhab itu masing-masing menganggap dirinya selevel imam mazhab yang 4 radhiyallahu anhu. Ya, perasaan ini begitu menancap dalam benak mereka. Ya, karena nasihat tidak akan mempan bagi mereka. Ya, mereka selalu berusaha agar orang lain mengikuti mereka menjadi mujtahid mutlak. Ya, demikian komentar Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani dengan disederhanakan. Sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di situ dulu penjelasan dari saya. Ya, sekali lagi ayo sama-sama kita cerdas dalam bermazhab, selektif dalam bermazhab. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang yang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.